Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa silakan dipimpin oleh Ananda Fatma. Baik Bu. Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini ibu mau mengambil absen terlebih dahulu, dan kepada anak-anak ibu yang tersebut namanya harap untuk mengangkat tangannya agar ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Bisa dipahami? Bisa Bu. Rahma, Hadir Bu. Rohima, Hadir Bu. Fatma. Hadir Bu. Baik, nampaknya anak-anak ibu sudah hadir semua. Di sini ibu akan menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya. Ibu meminta kepada salah satu dari anak-anak ibu untuk menjelaskan apakah masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya Bu. Baik, kepada anak-anak Fatma. Minggu kemarin tuh materi kita wudu, di mana pengertian wudu itu ialah menggunakan air untuk berwudu dengan cara tertentu. Bagus, beri tepuk tangannya. Tujuan pembelajaran kita agar anak-anak ibu bisa mengetahui bagaimana penggunaan tayamum dan dalam keadaan apa saja boleh menggunakan tayamum. Belum itu ibu memohon kepada anak-anak agar mendengarkan dengan seksama dan menyimak dengan baik. Ini ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian tayamum, di mana tayamum ini memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, tayamum berasal dari kata al-qasdu yang artinya menyengaja, memilih. Sedangkan secara istilah, tayamum adalah pelaksanaan mengusap debu kepada wajah dan kedua tangan sampai dengan siku. Dalil yang terkait dengan tayamum, di mana di dalil itu terdapat dalam Quran Suratul Nisa ayat 43 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, falam tajidu ma'an, maka bertayamumlah kamu dan thayyibah, yang artinya dengan tanah yang suci. Maksud tanah yang suci di sini yaitu tanah yang tidak terkontaminasi atau tidak terkena oleh hal-hal yang dapat merusak kesucian dari debu yang digunakan oleh tanah tadi, seperti terkena najis atau terkena bahan-bahan kimia yang dapat merusak tanah tersebut. Tayamum tidak selalu kita gunakan karena tayamum memiliki beberapa ketentuan dan memiliki hal-hal yang menyebabkan kita untuk bertayamum. Yang pertama yaitu tidak ada air mutlak atau air yang suci yang akan digunakan. Ada tiga ketentuan tidak ada air ini. Yang pertama, air yang benar-benar tidak ada sama sekali, hanya ada air limbah atau air selokan yang kotor yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua yaitu air yang ada air itu tapi hanya cukup untuk memasak, hanya cukup untuk makan dan minum, maka kita boleh untuk bertayamum. Yang ketiga yaitu air yang dekat dan dapat kita jangkau, namun ada binatang buas di sana atau air itu ada tapi tidak dapat kita jangkau, seperti air yang berada di jurang. Syarat dari bertayamum itu sendiri, yang pertama sudah tentu masuk waktu sholat, karena tayamum digunakan untuk mengganti wudhu ketika tidak ada air. Yang kedua yaitu apa tadi, seperti sebab tadi tidak adanya air yang suci atau mula. Yang ketiga yaitu orang yang sakit. Sakitnya ini bukan sakit hanya sekedar demam, hanya sekedar batuk, tapi orang yang sakit yang menahun atau tidak bisa duduk, hanya bisa terbaring saja. Itu syaratnya yaitu harus tanah yang suci. Tanah yang suci ini dapat dikategorikan oleh beberapa imam. Ada yang mengatakan tanah yang suci ini di seluruh dunia ini. Ada yang mengatakan tanah yang suci ini hanya berada di pada batu besar. Rukun dari tayamum sendiri, yang pertama sudah tentu apa? Niat. Yang kedua yaitu mengusap wajah. Yang ketiga
ketiga itu mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Selanjutnya di sini gua akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, menyalahi rukun wudhu, maka itu akan membatalkan tayamum. Yang kedua yaitu sudah adanya air mutlak atau ada air yang suci untuk menggunakan berwudhu. Kegunaan dari tayamum ini, tayamum dapat digunakan dalam satu ibadah wajib seperti sholat zuhur, dan tayamum ini juga dapat digunakan untuk dua ibadah wajib dan sunnah. Yang pertama seperti kita melaksanakan sholat zuhur, dan setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah, maka itu dapat digunakan satu kali tayamum saja. Oke anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan ibu tadi apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada tata cara tayamum. Yang pertama, kita siapkan dulu debu yang akan kita gunakan dalam suatu wadah yang bisa menangkap atau terkena semua bagian telapak tangan kita ini. Kita tiupkan dulu sedikit debu ini agar tidak terlalu tebal atau agak tipis. Setelah itu kita berniat, lalu kita meletakkan kedua telapak tangan kita di atas debu tadi. Kita tekan sedikit, lalu tiup ke sebelah kanan. Setelah itu kita usapkan ke wajah, mulai dari pangkal hidung, lalu naik ke atas sampai tempat tumbuhnya rambut. Lalu kita turunkan tangan kiri terlebih dahulu sampai ke bawah dagu. Lalu kita turunkan tangan kanan dan bersihkan yang belum terkena tadi. Setelah itu kita taruh tangan kanan ke bawah dagu, lalu kita buang dan kita tepuk-tepuk agar debu tadi hilang. Kita ulangi lagi untuk tangan setelah terkena, kita tekan, kita tiup lagi, lalu kita taruh di tangan seperti ini. Seperti ini, baru kita turunkan sampai dengan siku. Setelah itu kita buka, lalu kita kebawakan sampai dengan ke pergelangan tangan. Kita buka, taruh lagi di tangan kiri ini, lepaskan jari, lalu kita turunkan seperti tadi. Setelah itu kita buka, kita lakukan hal yang sama, buka dan kita lepaskan. Paham? Lalu apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, kepada Nanda Fatma silakan untuk bertanya di depan. Baik, Nanda Fatma coba jelaskan pemahaman kamu tentang tayamum yang dijelaskan tadi. Tayamum ialah mengusapkan debu ke bagian wajah dan kepada kedua tangan sampai dengan siku dengan cara tersebut. Ketika apa kita melaksanakan tayamum? Ketika tidak adanya air mutlak. Sekarang ibu minta kepada Ananda untuk mempraktekkan tayamum tadi. Ini tadi belum terkena ya, harus terkena semuanya. Ulang lagi. Dari tangan aja. Iya. Nah, bagus. Ya. Tangan kirinya ya. Oh, ini. Ya. Teruskan. Terus. Nah, terima kasih Fatma. Kita berikan tepuk tangan kepada Fatma. Silakan duduk kembali. Baik, nampaknya anak-anak ibu sudah paham dengan penjelasan yang diberikan tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sholat, dan anak-anak ibu diharapkan membaca dan mencari informasi tentang tata cara sholat. Sekian dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi